ternyata ulama pewaris Nabi itu di Quran intinya 3, kemudian didukung dengan beberapa hal tentang huda, tentang al-huda, tentang adl, tentang perilaku kan gitu ya. Tapi intinya adalah 3. Ini suatu saat kita diskusikan bersama, tapi untuk mengokohkan kita, karena kita sudah menetapkan tentang iman itu harus bersaksi dan pembuktian. Hal-hal sepele, permasalahan-permasalahan datang itu dari hal-hal yang sepele, yang sederhana. Hanya karena kita tidak berani mengakui kekurangan kita, tidak berani mengakui kelemahan kita, maka akumulasi atau menumpuk permasalahan-permasalahan itu. Karena saat sesuatu kita tutup awalnya, sehingga kita tutup dengan ketidakjujuran, maka akan menumpuk, membuat pembicaraan dan tingkah laku untuk menjaga pembicaraan yang bohong itu, dan itu akan terus berantai. Hanya karena sebuah halusinasi untuk mengakui khawatir kita dikatakan bodoh, kita dikatakan tidak tahu. Padahal nggak ada orang. Justru kebanyakan manusia itu akan salut, akan simpatik, kuat pada saat seseorang berani mengakui kekurangan dan kelemahannya. Cenderungnya begitu, tapi kita sering salah sangka, takut dikatakan kita tidak bisa. Biasanya akumulasi, akhirnya menumpuk permasalahan-permasalahan kita. Ini jangan jenuh jika saya sering mengungkap hal-hal yang sepele, karena kalau kita petakan permasalahan-permasalahan kehidupan yang ada dari kecil, rumah tangga atau perseorangan, sampai menumpuk di presiden, sampai tertinggi, jabatan tinggi, itu dari hal yang krusial, hal yang sepele. Jadi kalau dirunut sampai munculnya, katakanlah bank gelap, sedubing, orang mengatakan demikian, pinjaman bersembunyi, akhirnya panjang lebar. Aku mandek to kekini sih ya, iki enak terusin, ini terusnya kini kepanjang lebar, ini kota coffee pot barang, gitu ya. Karena ada sesuatu konsekuensi yang tiba-tiba berbalik, tidak dalam keinginan sesuatu begitu. Tapi kita nggak ngungkap ininya, nggak kontennya saya nggak ngungkap. Ini nanti saya juga nggak tahu datanya persis, malah mau menjadi geger begitu. Akan tapi ada satu fenomena ini, saya hanya melihat sebenarnya esensinya. Permasalahan ini sesungguhnya merupakan akumulasi. Akumulasi dari sebuah perilaku gengsi, perilaku tidak jujur, perilaku ditutup, ya, perilaku. Mana yang benar? Kita kan kebingungan. Bu Sri Mulyani ngomong kita aman, tapi pengamat ngomong tidak aman. Ini kan membingungkan begitu loh. Apa? Wes kowe totok mani roh wae. Tapi ngertimu kok aman kalau enggak nyaman. Bu Sri Mulyani itu yang menguasai sistem pengaturan keuangan bangsa kita, Ibu Sri Mulyani Bendara, Menteri Keuangan, katakan demikian. Ada hutang yang tercatat, ada hutang yang tidak tercatat, semuanya jika dikumpulkan mengatakan masih aman. Tapi bagi beberapa pengamat ada yang mengatakan tidak aman karena PDB-nya sudah di atas hutang. Katakanlah demikian. Kalau Bu Sri mengatakan aman, kita baru sekian persen, katakanlah 20%. Tapi pengamat ini sudah 90%, kan gitu. Bla 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 begitulah. Aman. Gitu. Tapi intinya bukan di sini, saya ngomong bukan di sini. Tapi jika ini dirunut hal-hal yang simpel, hal yang sederhana dari sebuah psikologi manusiawi. Dari hal-hal psikologi manusiawi.
secerdas, sepintar, sehebat apapun seseorang dalam gelar, tapi psikologi manusia tetap tidak berubah. Sama. Kan gitu. Ada hal-hal yang harus ditutup, tapi menyebabkan sesuatu yang luar biasa. Tapi intinya saya ngomong, segala permasalahan kehidupan berangkat dari hal-hal krusial, dari hal-hal yang kecil. Makanya kenapa pemimpin itu selalu mencari, dia seorang ahli, tapi bagaimana keluarganya. Maka baru kan begitu, bagaimana mengatasi permasalahan kehidupan. Oke, ini akhirnya kita akan, saya sebenarnya mau ngomong tentang ulama, wawaratul anbiya, ulama seperti apa sih? Sebenarnya kita mau ngomong ini. Kemudian ada ungkapan, karena sekarang juga sedang viral, banyaknya orang yang sekarang ini juga sedang viral mengungkap tentang ajaran tauhid dengan berbagai versi, berbagai pemikiran, berbagai kitab yang bermunculan. Kemudian pijakannya disebut ulama itu apa sih? Kemudian ada hadis juga dari beberapa kitab, kemudian diungkapkan di akhir zaman itu ilmunya para ulama dicabut atau dimatikan di muka bumi. Padahal hadisnya nggak begitu ternyata kan, dicabut, tapi karena manusia abai dengan segala sesuatu kehidupan tentang kebenaran. Saat kebiasaan-kebiasaan sudah merupakan pembenaran, maka kebenaran akan hilang. Sehingga ulama yang muncul adalah ulama kesepakatan, ulama ahli kitab. Hadisnya begitu gitu loh, ayatnya juga begitu. Seperti apa? Kemudian akhirnya ulama seperti apa yang disebut sebagai pewarisnya Nabi Muhammad? Tidak Nabi Muhammad ya, anbiya, nabi-nabi. Itu ulama seperti apa? Sesuai dengan namanya. Sebenarnya kita yang mau bicara ini. Oke, akan kita angkat di season lain tentang diskusi kita berkaitan dengan masalah ulama wawarithul anbiya. Ulama setan, Al-Ghazali ngendikan begitu. Kemudian ulama yang murni, ulama kebenaran, itu seperti apa? Itu, tapi kita pijakan kita dari guru kita seperti apa, dan Quran juga sangat jelas ulama itu siapa. Selama ini ulama itu difahami ya dia banyak baca kitab ini referensinya banyak, itulah ilmu, itulah ulama. Ternyata Quran kan nggak demikian begitu kan. Ternyata ulama pewaris Nabi itu di Quran intinya 3, kemudian didukung dengan beberapa hal tentang huda, tentang al-huda, tentang adil, tentang perilaku kan gitu ya. Tapi intinya adalah 3. Ini suatu saat kita diskusikan bersama. Tapi untuk mengokohkan kita, karena kita sudah menetapkan tentang iman itu harus bersaksi dan pembuktian. Iman itu sekali lagi ada 2, persaksian dan pembuktian. Nek wis roh kuwi didelok cocok, pembuktian dilamar kan gitu. Nah wis ditetapkan di jalan istri, sudah bersaksi menjadi istri, dibuktikan bekerja, berkarya. Kan begitu. Iman adalah persaksian, ma'rifat, dan pembuktian. Maka bagaimana ulama sebagai pewaris Nabi, kita akan ulas di lain waktu. Segera begitu, semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, detailnya akan kita di lain waktu. Kita bangun kebersamaan, kekeluargaan,
komunikasi. Ini yang kita kuatkan. Kalau komunikasi yang komunikatif, itu harus terlibatnya hal krusial yang saya ungkap tadi, beberapa poin. Yang poinnya sebenarnya sih hanya 4. Jangan suka berkeluh kesah, tapi metodenya seperti apa kan butuh dipecahkan. Jangan menjadi manusia kikir. Kedua kan begitu kan, kendalikan ego, kan gitu kan. Keempat, jadilah orang yang bisa memaafkan orang lain. Sekaligus mintalah maaf jika memang kamu salah, kan gitu. Keempat hal ini kan Quran juga begitu. Meminta maaf dan memaafkan itu lebih baik daripada sodakoh yatba'u'a ada, kan begitu kan. Jadi keempat hal ini sepele ya. Halu'a itu disimpulkan keempat ini, hindari perilaku keluh kesah. Ini biasanya karena insting. Kemudian kikir, kalau saya berhenti di sini sebentar, tidak akan pernah ada orang yang menjadi waliullah, tidak akan mungkin dapat meningkat ke level spiritual yang lebih tinggi dari keadaanmu sekarang jika kamu masih dalam posisi kikir dan berkeluh kesah. Bohong, kamu merasa telah sholat banyak, posone bolak-balik, tapi penyakit kikir dan berkeluh kesah menjadi sandangan. Jangan pernah ngomong kamu akan naik ke level. Gak bisa. Saat kita suka berkeluh kesah dan kikir masih bergelayut, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi levelnya meningkat dalam hal kesadaran spiritual. Dan gitu. Terus tadi yang ketiga apa? Masih ingat? Tidak berkeluh kesah. Kedua, kikir. Ketiga, apa? Menekan, mengendalikan ego, mengelola ego. Kan itu. Kemudian yang keempat apa? Memaafkan. Kenapa ini menjadi hal yang mendasar? Saat kamu berat memaafkan orang lain, tidak bisa memaafkan orang lain, karena kamu memang tidak mau memaafkan orang lain. Ya. Saat kita berat ini, maka kamu harus sadar, kamu masuk menjadi kamu membuka peluang terhadap diri kamu untuk memiliki penyakit iri. Saat kamu itu sulit memaafkan orang lain, dan kamu sulit meminta maaf atas kesalahanmu kepada orang lain, maka kamu masuk di dimensi, kamu masuk wadah untuk membuka peluang memiliki penyakit iri. Iri. Jika ternyata terus tidak segera disadari, iri ini akan meningkat menjadi dengki. Dengki. Jika ini terus masih berlangsung, kita tidak bisa memaafkan orang lain, maka menjadi dendam, Bapak Ibu. Jika sudah memiliki penyakit dendam, maaf berbu maaf, kuatkan dalam sebuah kesadaran, hati-hati. Pada saat kita dendam kepada seseorang, saat kita dendam sekelompok orang, saat kita dendam sebuah kepada institusi, akan sangat mudah disusupi, akan sangat mudah pikiran-pikirannya akan terkotori oleh provokasi, sangat mudah dibiaskan saat kita sudah dendam. Dengan kata lain, orang dendam itu sudah meminum racun pembunuh untuk dirinya sendiri. Hati-hati dengan penyakit dendam. Bapak Ibu, kalau dikaitkan dengan keselamatan, setahu saya, orang yang dalam kecamuk dendam, iri, dengki, sampai pada wilayah dengki dan dendam, dalam sebuah fungsi kematian yang selamat sangat berat. Ini yang harus
Dilatih. Dilatih, disadari sejak awal. Caranya, seringlah istighfar. Dan seringlah meminta ampun, permohonan maaf. Selalu menyertai kehidupan, dilatih terus. Bapak Ibu yang berbahagia. Ini hal yang kita perlukan, hal simpel 4. Saya tutup dengan kalimat 4 tadi. Itu adalah sesuatu yang kita perlukan untuk kita antisipasi. Ya, simpel, sederhana, tapi cak-cakane angel. Gitu kan. Ini. Nggak ditambah 5 sok tahu gitu, hati-hati. Jadi sok tahu, tapi itu kan nggak salah. Sok tahu itu kan kita akan akumulasi gitu. Akhirnya kita benar-benar tidak tahu apa-apa. Oke teman-teman, saya kira begitu. Semua dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya ya. Jaga kesadaran kehidupan. Milikilah kesadaran. Bukan sekedar kebaikan. Saya sebenarnya ingin mainstreamnya ekstrim. Ya. Jangan berbuat baik, tapi berbuat sadar. Jadi kita, tapi saya khawatir kamu nanti salah terjemah. Ya. Memiliki perilaku sadar, membantu sadar. Saya pelit tapi sadar kok. Itu enggak sadar namanya. Semoga mendapatkan ber-ber dan pengabaran Kristus Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.